Dan berikut ini kita akan simak bersama-sama pemirsa konferensi pers yang akan disampaikan oleh Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Oleh Bapak Menteri dan tim bahwa ke depan kita harus optimis karena sebagian dari sumber daya nasional kita hari ini sedang dioptimalkan untuk bisa mendukung semua program yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Kemudian juga yang kedua, kami berdiskusi tentang melihat perkembangan di belahan dunia. Banyak negara dengan sistem kesehatannya yang bagus, yang terbaik, tetapi ternyata juga tidak semuanya mampu menyelesaikan persoalan. Oleh karenanya, di samping kita menilai aspek medis, kita juga menilai aspek non-medis, terutama yang berhubungan dengan masalah psikologis. Masalah psikologisnya sangat penting saat ini adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa untuk meningkatkan imunitas bangsa kita supaya memiliki ketahanan yang lebih baik, memiliki ketahanan nasional di bidang kesehatan. Apa yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah menjaga stamina, menjaga kebugaran, menjaga agar tubuh senantiasa sehat, memakan makanan yang berkualitas, yang bergizi, menjaga supaya hati gembira dan pikiran tidak boleh panik, karena kepanikan akan membuat imunitas tubuh kita menjadi berkurang. Demikian juga perlu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan ini semuanya akan meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa kita. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri untuk menjelaskan tentang program yang bisa mendukung kegiatan penanganan COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala BNPB, Kepala LIPI, Kepala BPPT, dan tentunya rekan-rekan media yang kami banggakan. Seperti disampaikan oleh Kepala BNPB, kami di Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional telah membentuk konsorsium Ristek untuk COVID-19, di mana konsorsium tersebut beranggotakan lembaga-lembaga penelitian yang ada di bawah koordinasi Kemristek seperti LIPI dan BPPT, dan juga berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ditambah kita melibatkan Badan Litbang Kementerian Kesehatan, kemudian kita juga melibatkan dunia usaha khususnya BUMN dan swasta yang nantinya akan membantu dalam memproduksi berbagai produk, dan juga kita mengajak beberapa startup yang kebetulan mempunyai fokus di bidang kesehatan. Dari konsorsium tersebut kami menyusun rencana kerja, ya. Nah, rencana kerja ini difokuskan dalam rangka membantu mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat penyakit COVID-19 melalui riset dan inovasi di bidang pencegahan seperti vaksin dan suplemen, kemudian screening, diagnosis, pengobatan, dan teknologi alat kesehatan terkait COVID-19. Prioritas jangka pendek kami tentunya pada yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB, yaitu meningkatkan imunitas tubuh, terutama penelitian yang terkait dengan tanaman herbal, serta pengembangan alat pelindung diri. Dalam konteks sore hari ini, kami dari konsorsium akan segera menyerahkan kepada BNPB untuk mendukung kegiatan rumah sakit terutama dan fasilitas kesehatan, yaitu 4.000 botol gel hand sanitizer, jadi sanitizer dalam berbentuk gel, serta 10 unit dari
mobile hand washer berkapasitas 300 liter. Yang lainnya, LIPI sedang melakukan pelatihan tenaga laboratorium untuk penanganan COVID-19. 8 melakukan broadcast message terkait physical distancing, dan Puspitek akan menyediakan wisma tamu berkapasitas 100 kamar untuk para tenaga medis, khususnya yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kemudian jangka menengah, nanti juga akan kami sampaikan secara lebih detail, kita akan fokus pada rapid test kit, baik yang bersifat deteksi awal maupun deteksi akhir, pengembangan suplemen, multivitamin, imun modulator dari berbagai tanaman Indonesia, serta pengembangan robot layanan, smart infusion pump, pengembangan ventilator, serta pengembangan lainnya. Dan jangka panjang tentunya kita harus mencari dan mengembangkan obat dan terutama vaksin dari COVID-19 itu sendiri. Dari kementerian untuk mendanai kegiatan ini, kami sudah melakukan sesuai instruksi Presiden, realokasi belanja barang dari Kemristek, khusus untuk penelitian besarnya 38 miliar rupiah untuk berbagai aktivitas yang disebutkan tadi. Tentunya ini baru tahap awal dan nantinya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Ini ada beberapa fokus kegiatan yang nanti akan kami fokuskan. Pertama, saat ini sebenarnya lembaga Eijkman sudah mensupport Litbang Kesehatan melakukan tes PCR. Lembaga Eijkman sudah bekerja boleh dibilang 24 jam, dalam sehari kira-kira bisa menguji 180 sampai 270 spesimen dengan pengujian PCR. Namun tentunya ke depan dengan kebutuhan pengujian yang lebih besar lagi untuk mencakup lebih banyak penduduk Indonesia, ada satu hambatan yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang paham mengenai pengujian terutama dalam laboratorium level BSL 2, Biosafety Lab 2 maupun BSL 3 itu sangat terbatas di Indonesia. Karenanya LIPI sebagai salah satu anggota dari BRIN terpanggil untuk melakukan pelatihan terhadap relawan yang bersedia untuk menjadi tenaga ahli di lab minimum BSL 2. Ya, tadi pemirsa, konferensi pers yang dilakukan di kantor BNPB Pusat tadi juga sebelumnya disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yaitu Doni Monardo dan juga disambung oleh Bambang Brojonegoro selaku Menristek mengenai pengembangan penanganan COVID-19 ya. Iya, pemirsa, Kabar Petang segera kembali dengan informasi petugas membubarkan kerumunan pengemudi ojek online di Pasar Senen dan Tanah Abang, Jakarta. Usai jeda kami hadirkan.